Saya mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem panca indera. Setiap manusia sudah dianugerahi panca indera oleh Maha Pencipta agar kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan panca indera yang telah dianugerahi oleh Maha Pencipta. Oleh karena itu, panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera disebut juga dengan panca indera yang terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengucap, dan indera peraba. Yang pertama, indera penglihatan. Mata ialah indera yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Mata adalah indera penglihat yang menerima sebuah rangsangan berupa cahaya atau fotoreseptor. Mata tersusun dari alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik 2. Alat tambahan mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari gangguan pada lingkungan. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Sedangkan kelopak mata berfungsi melindungi mata dari benturan, dan bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya yang kuat, debu, dan kotoran. Bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, kornea mata berfungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskan pada bagian mata yang lebih dalam. Kedua, lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Ketiga, iris berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. 4. Pupil berfungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Kelima, retina berfungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. 6. Otot mata berfungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Ketujuh, saraf mata berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Cara kerja mata yaitu cahaya menuju ke aqueous humor, lalu menuju pupil, terus menuju lensa, kemudian menuju vitreous humor, lalu menuju retina, kemudian saraf optik, dan terakhir menuju otak. Kedua, indera pendengaran. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga adalah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara atau fonoreseptor. Telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang pertama, telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Kedua, telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, landasan Ansah-Gordy, dan saluran eustachius. Ketiga, telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap corong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Fungsi dari bagian-bagian indera pendengaran. Yang pertama, daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Kedua, gendang telinga berfungsi untuk menerima sebuah rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Ketiga, 3 tulang pendengaran yaitu tulang martil, landasan Ansah-Gordy berfungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Keempat, tingkap corong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput atau koklea berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Pada 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kelima, saluran eustachius berfungsi untuk menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga bagian luar. Jadi, cara kerja telinga yaitu getaran suara menuju daun telinga, menuju saluran telinga, lalu menuju gendang telinga, kemudian menuju 3 tulang pendengaran, kemudian rumah siput, kemudian sel-sel rambut dalam margon corti, kemudian sel saraf auditory, dan terakhir otak. Ketiga, indera penciuman. Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau suatu aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktor ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor.
Bagian-bagian hidung dan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama ada lubang hidung, berfungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Kedua, rambut hidung, berfungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernafas. Ketiga, selaput lendir, berfungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Keempat, serabut saraf, berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernafasan. Kelima, saraf pembau, berfungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Jadi cara kerja hidung yaitu rangsangan berupa bau menuju ke lubang hidung, lalu menuju ke epitelium olfaktori, lalu menuju ke mukosa olfaktori, menuju ke saraf olfaktori, kemudian ke talamus dan menuju ke hipotalamus serta berakhir di otak. Keempat, indera pengecap. Lidah yaitu salah satu jenis indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut. Lidah bisa berespon berbagai jenis macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Pada lidah terdapat dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik yang melakukan sebuah gerakan halus dan otot ekstrinsik yang melakukan gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Pada bagian lidah yang berbintil-bintil disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap. Setiap bintil-bintil saraf pengecap tersebut memiliki kepekaan terhadap rasa tertentu yang berdasarkan letaknya pada lidah. Pada pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, pada tepi lidah untuk mengecap rasa asin dan asam, serta ujung lidah mengecap rasa manis. Pada permukaan lidah yang ditutupi oleh 3 macam papila, yaitu papila circumvallata, papila filiformis, dan papila fungiformis. Jadi cara kerja lidah yaitu makanan atau larutan berasa menuju ke papila lidah, lalu menuju ke saraf gustatori, lalu menuju ke gula mandula, menuju ke talamus dan berakhir ke otak. Kelima, indera peraba. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, tekstur, dan lain-lain. Pada kulit terdapat sebuah reseptor pK, sebuah rangsangan fisik atau mekanoreseptor. Contohnya itu pada sentuhan, tekanan, panas. Reseptor ini berfungsi ujung sarafnya bebas ataupun ujung saraf yang diselubungi sebuah kapsul jaringan ikat. Umumnya pada setiap jenis reseptor hanya bisa menerima satu jenis rangsangan saja. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya pada otot dan tulang, dan sebagai alat peraba dengan dilengkapi berbagai macam reseptor yang peka terhadap berbagai suatu rangsangan, yaitu sebagai alat ekskresi serta pengatur suhu tubuh. Bagian-bagian dari kulit beserta fungsinya. Yang pertama, epidermis. Epidermis terdiri dari sel epitel yang mengalami keratinisasi yang mengandung bahan lemak yang menjadikan kulit kedap air. Epidermis tidak mengandung pembuluh darah, tetapi limfa bersirkulasi dalam ruang interseluler. Kedua, dermis terdiri dari jaringan fibrosa yang lebih padat pada bagian superficial dibandingkan pada bagian dalamnya, yang diidentifikasi dua lapisan. Yang pertama mengandung akiran saraf sensorik, pembuluh darah, dan limfatika. Yang kedua mengandung serat kolagen, serat elastik, glandula sebasa, dan musculus arrector pili. Ketiga, hipodermis merupakan zona transisional di antara kulit dan jaringan adiposa di bawahnya. Mengandung sel lemak, demikian juga jaringan ikat putih dan kuning kumparan dari sejumlah glandula sebasa dan radix sejumlah rambut. 4. Kelenjar keringat yang terdiri dari glomerulus atau sebagian sekresi. Berbagai tipe kelenjar keringat ditemukan pada area genitalia, anus, aksila, dan puting susu. Masing-masing mempunyai bau yang khas. Demikian penjelasan saya mengenai sistem panca indera. Semoga bermanfaat.